Bybit kena hack. Ada rumor kena karma gara-gara gagal melisting Pi Network. Apakah betul? Apakah kalian percaya? Yuk kita bahas di video kali ini dari sisi yang berbeda. Di sini kita akan bahas apa dampaknya ke pasar, terutama ke harga Bitcoin, bagaimana kronologinya ataupun ceritanya seperti apa, kemudian berapa kerugiannya, dan apakah betul ada rumor bahwa Bybit itu kena karma oleh Pi Network gara-gara gagal melisting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas dari FTX. Kenapa saya bahas dari FTX? Karena ini dikait-kaitan dengan FTX ya. Di rumor yang beredar bahwa dampaknya ke pasar itu akan seperti FTX, di mana ketika FTX dulu itu menyatakan bangkrut, harga Bitcoin anjlok dan terjadilah bear market atau harga turun ya. Nah, jadi di sini saya tanya tentang FTX ya. Jadi FTX, kita sebelum ke Bybit kita bahas FTX dulu. FTX itu adalah sebuah perusahaan perdagangan cryptocurrency yang didirikan pada tahun 2019. FTX menawarkan berbagai layanan termasuk perdagangan cryptocurrency, perdagangan opsi, perdagangan leverage, layanan staking dan farming. Kemudian FTX itu dikenal dengan fitur-fitur uniknya seperti FTX token, kemudian perdagangan dengan leverage tinggi, fitur quant zone. Namun pada November 2022, FTX mengalami krisis keuangan dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Ini menyebabkan kerugian besar bagi banyak investor dan trader. Jadi FTX itu mengalami kebangkrutan di 2022, konon katanya karena kesalahan manajemen. Ya, kesalahan dari manajemennya, di mana uang ataupun dana yang ada atau dana nasabahnya itu diputar lagi ke pihak lain sehingga pihak lain tersebut tidak mampu membayar. Dan akhirnya FTX ini mengajukan collapse ataupun bangkrut. Nah, selanjutnya kita langsung tanya ya. Di sini saya tanya tentang Bybit. Ya. Bybit ini adalah sebuah platform perdagangan cryptocurrency yang didirikan pada tahun 2018. Bybit menawarkan berbagai layanan termasuk perdagangan cryptocurrency, perdagangan opsi, perdagangan leverage, layanan staking dan farming, jadi hampir sama ya. Bybit dikenal karena fitur-fiturnya seperti Bybit token, perdagangan dengan leverage tinggi, fitur copy trading, layanan Bybit Academy. Bybit juga dikenal karena keamanan dan kepatuhan yang ketat termasuk penggunaan teknologi keamanan canggih, pematuhan dan regulasi keuangan internasional, transparansi dalam pengelolaan dana dan operasional. Namun seperti platform perdagangan lainnya, Bybit juga memiliki risiko dan kelemahan sehingga penting untuk melakukan penelitian dan analisis sebelum memulai perdagangan. Kemudian saya langsung tanya nih, Bybit kena hack tahu nggak? Nah, ini dijelaskan di sini. Bybit baru-baru ini mengalami serangan hacker yang mengakibatkan kerugian diperkirakan sebesar 1,5 miliar. Jadi kerugiannya itu sampai 1,5 miliar, konon itu setara dengan 22 triliun. Dan ini adalah pencurian hacker terbesar selama ini. Paling gede ya, paling besar, yaitu 1,5 miliar. Menurut laporan, hacker tersebut berhasil mencuri sejumlah besar token Ethereum atau ETH dari dompet dingin atau cold wallet Bybit. Jadi yang dicuri itu adalah Ethereum yang ada di cold walletnya, ya. Investasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok hacker Lazarus Group yang didukung oleh pemerintah Korea Utara. Mereka menggunakan teknik yang canggih untuk memanipulasi transaksi dan mencuri dana. Jadi menggunakan teknik yang canggih untuk memanipulasi transaksi kemudian mencuri dana. Konon katanya mereka itu merubah alamatnya gitu, namun tanpa disadari oleh pihak Bybit sehingga dananya itu ditarik ke alamat para hacker ini. Konon seperti itu katanya. Bybit telah mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan ahli keamanan blockchain untuk menyediakan insight tersebut dan
melacak aset yang dicuri. Mereka juga menegaskan bahwa semua dana klien aman dan operasional platform tetap berjalan tanpa gangguan. Jadi sampai saat ini semuanya aman tanpa ada gangguan, meskipun sudah kena hack 1,5, itu Bybit tetap aman dan mereka konon mempunyai cadangan banyak ya, sampai 19 miliar dolar kurang lebih seperti itu cadangannya. Jadi kalau hanya untuk 1,5 miliar, konon ada yang mengatakan ini hanyalah laba Bybit 1 tahun. Artinya cadangan mereka banyak, jadi nggak perlu khawatir ya buat teman-teman yang menggunakan Bybit. Bahkan saya pun juga pengguna Bybit, tenang-tenang saja. Karena pendanaan Bybit itu kuat, apalagi Bybit sekarang ini juga dibantu dan didukung oleh exchange besar seperti Binance dan Bitget ya, yang sering saya bahas, yang sudah melisting Pi Network. Nanti saya juga cek ya kalau ada waktu harga Pi Network hari ini tanggal 20 tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 24 ya. Coba saya cek ya, tanggal 24 Februari atau hari kelima pelistingan Pi Network di Bygap. Oke, selanjutnya di sini ada rumor 80% bisa dikembalikan, betul nggak? Nah, ini katanya 80% sudah dikembalikan. Namun kita baca aja ya di sini rumornya. Rumor tentang pengembalian dana sebesar 80% setelah peretasan Bybit memang ada. Menurut CEO Bybit, Bin Zhou, exchange tersebut telah mengamankan pinjaman jembatan sebesar 80% dari dana yang dicuri dari mitra yang tidak disebutkan namanya. Ini berarti bahwa Bybit berharap dapat mengembalikan sebagian besar dana yang hilang kepada penggunanya. Namun perlu diingat bahwa proses pengembalian dana masih berlangsung dan belum selesai. Oke, jadi itu ada ya rumor bahwa 80% itu sudah bisa dikembalikan. Bybit pinjam ETH ke exchange lain, betul nggak? Dan konon katanya Bybit itu juga melakukan pinjaman ya, minjam ETH. Katanya banyak duit kok pinjam. Jadi gini, kenapa kok pinjam? Ini yang informasi yang saya terima, kok tidak beli? Karena kalau beli sebanyak itu akan membuat pasar itu ya akan bergejolak. Artinya langsung beli banyak kayak itu ya akan membuat harga juga naik, sehingga kerugiannya tambah besar nanti, bukan hanya 1,5 tapi bisa jadi 2 M dolar ya, 2 miliar dolar. Namun dengan melakukan pinjaman ke exchange lain kayak ini, itu harga pun tidak terganggu, tidak terlalu terganggu, dan juga kerugian pun tidak akan membengkak. Makanya pinjam dulu, nanti akan dibayar secara nyicil lah istilahnya, seperti itu, agar tidak mengganggu harga di pasar. Seperti itu info yang saya terima. Jadi Bybit memang telah meminjam ETH dari exchange lain untuk mengatasi keuangan dana setelah peretasan besar-besaran yang terjadi baru-baru ini. Menurut CEO Bybit, Ben Zhou, perusahaan telah mengamankan pinjaman jembatan sebesar 80% dari dana yang dicuri yang berjumlah sekitar 1,5 miliar. Pinjaman ini digunakan untuk mengembalikan dana yang hilang pada pengguna Bybit. Zhou juga menegaskan bahwa Bybit memiliki cadangan yang cukup untuk menutupi kerugian, tapi mereka tidak memiliki cukup ETH untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jadi mereka itu sebenarnya dananya banyak, cuman kalau untuk ETH-nya, karena koin ETH yang diserang atau Ethereum, dia itu tidak mempunyai cukup karena sudah dicuri, sudah dihack. Makanya dia pinjem dulu, bukan nggak punya uang. Karena kalau mau beli, kerugiannya pun akan nambah karena harga akan otomatis jadi mahal dan harga pun akan bergejolak. Tentunya kan seperti itu. Jadi jawaban atas pertanyaan Anda adalah ya, Bybit memang telah meminjam ETH dari exchange lain untuk mengatasi kekurangan dana setelah peretasan. Nah, kemudian di sini apakah dampak ke market terutama Bitcoin dan altcoin? Nah, sekarang apa dampaknya? Itu ya. Peretasan Bybit berdampak signifikan pada pasar kripto terutama Bitcoin dan altcoin. Harga Bitcoin turun 3,07% menjadi 95.086 dolar pada 2
Februari 2025 sebagai reaksi pasar terhadap peretasan senilai 1,4 miliar di Bybit. Selain itu, peretasan ini juga menyebabkan volatilitas pasar yang meningkat sehingga mempengaruhi harga altcoin. Namun perlu diingat bahwa pasar kripto sangat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Bybit telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak peretasan termasuk pinjaman jembatan sebesar 80% dari dana yang dicuri untuk mengembalikan dana kepada pengguna. Meskipun demikian, peretasan ini masih memiliki dampak yang signifikan pada kepercayaan investor dan stabilitas pasar kripto. Jadi dampaknya juga ada ya, namun tidak seperti pada zamannya FTX ketika collapse itu langsung harga pada turun. Karena di situ memang konon katanya murni kesalahan manajemen. Kalau ini kan bukan dari manajemen, tapi memang karena ada serangan hacker. Jadi kalau saya rasa, saya lihat ya memang turun namun tidak sebegitu dalam. Oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna Pi Network, apakah kena karma gitu ya. Karena Bybit itu sebenarnya kemarin mau melisting juga koin Pi Network, namun nggak jadi, makanya ada rumor kena karma. Yuk kita langsung simak ini jawaban dari AI. Ada rumor Bybit kena karma karena tidak jadi listing Pi Network. Kita ini lihat jawabannya. Rumor tentang Bybit kena karma karena tidak jadi listing Pi Network memang ada. Beberapa pengguna kripto dan komunitas Pi Network telah menyebarkan rumor ini di media sosial dan forum online. Menurut rumor, Bybit telah berjanji untuk listing Pi Network tetapi kemudian membatalkan rencana tersebut. Beberapa pengguna Pi Network merasa kecewa dan marah karena hal ini dan kemudian menyebarkan rumor bahwa Bybit kena karma karena tidak jadi listing Pi Network. Namun, perlu diingat bahwa rumor ini belum dikonfirmasi dan tidak ada bukti yang jelas tentang keterlibatan Bybit dengan Pi Network. Bybit juga belum memberikan pernyataan resmi tentang rumor ini. Jadi, selainnya kita tidak perlu percaya pada rumor dan menunggu konfirmasi resmi dari Bybit atau Pi Network sebelum membuat kesimpulan. Jadi itu hanya rumor ya teman-teman. Namun bagaimana menurut Anda? Apakah Bybit emang kena karma nih, kena hukuman lah istilahnya seperti itu. Namun ya itu kan kalau soal karma-karma itu kan sudah eksternal ya dan di luar kemampuan kita juga. Oke, itu aja ya beritanya. Namun sekarang saya akan update lagi harganya. Sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya akan update harga dulu. Di hari ini kita cek harga di Bitget. Yang belum punya aplikasi Bitget bisa cek link di deskripsi ya untuk mendapatkan aplikasinya biar tidak usah akses lewat VPN. Kita bisa jual beli Pi Network di sini. Oke, langsung aja ya kita cek. Oh ya, yang mau dapat Pi Network gratis juga bisa daftar lewat link di deskripsi. Mau aplikasi Bitget juga saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Oke, kita cek dulu ya harga Pi Network kali ini. Baik, ditunggu dulu. Langsung kita ke pasar atau ke market. Kemudian kita cari, nah ini ya, Pi Network sekarang harganya 1,5. 1 dolar, 5 dalam 1 jam terakhir naik 16% ya. Kalau 1 hari terakhir coba kita cek itu naik 16,38%. Bentar. Oke, 16,9 ya. Jadi bertengger di 1,5, harganya sekarang naik lagi dari kemarin yang saya review sudah menjadi 24.000. 24.000 ya harganya. Kalau kita lihat di 1 menit terakhir, ini untuk candlestick dalam 1 menit terakhir si turun. Kalau 15 menit terakhir seperti ini ya, naik, dan ini sudah mengalami koreksi atau penurunan, dan sempat harganya kemarin menyentuh di tanggal 23 di 1,6 ya, 1,6.
Dan ini pun penurunannya tidak langsung drastis, tidak seperti ketika sebelumnya di 1,7, di sini di tanggal 22 itu sempat 1,7, namun turunnya langsung drastisnya, artinya ini cepat penurunannya. Sementara di tanggal 22 kemarin kalau kita cek di candlesticknya di sini dari 1,6 itu turunnya tidak cepat ya, bahkan sekarang masih bertahan di 1,5. Artinya apa? Ini harga mulai stabil, itu menurut pendapat saya mulai stabil lah, tidak turun lagi yang kemarin sempat di 0,6. Oke, itu untuk update harga di Bitget. Kita lihat volumenya 24 jam ada 211,4 miliar pi, dan perputaran 24 jam USD-nya di sini ada 307,44 miliar. Dan sekarang coba kita cek ya di market cap. Oke, kita lihat di sini Pi Network. Kita cek ya hampir sama, nggak jauh beda ya dengan tadi. Jadi 24 jam terakhir naik 17,32% di sini. Kemudian harganya sekarang dalam rupiah 24.546. Kita cek dalam 24 jam harga terendahnya di 19.000. Jadi dalam 24 jam sempat turun ke 19.700, namun harga tertingginya itu di 26.000. Kapasitas pasar yang dilaporkan ada 158,84 triliun, sedangkan kapasitas pasar yang sepenuhnya itu 2.000. Wah, meningkat banget ya. Kemarin masih 1.000, ini sudah 2.046 kuadriliun. Kuadriliun ya. Kemudian volume 24 jamnya 18,76 triliun, ini volumenya. Supply beredar yang dilaporkan itu ada 6,45 billion pi. Supply totalnya 9,92 billion pi. Jadi berapa yang nggak beredar? Ini yang beredar cuma 6, yang nggak totalnya ada 9,9, hampir 3 lebih lah, 3 juta lebih ya. Kemudian supply marketnya, supply maksimumnya itu ada 100.000 billion pi atau 100.000 miliar ya. Kemudian harga tertingginya di 34.000, harga terendahnya 10.000. Untuk peringkatnya ini turun ya teman-teman, turun 3 angka. Kemarin 3.144, sekarang 3.147. Mungkin disalip oleh koin-koin baru lainnya ya. Meskipun harganya di sini masih bertengger di 24.000 atau naik 17% dari kemarin. Oke, sekian aja dulu update kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini setiap hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.